Siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wanda. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atau mungkin sedikit belibet menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan, panggil saja kami BP Jam Sostek. Mungkin dulu Bapak lebih pahamnya Jam Sostek kali Pak ya. Jadi Jam Sostek ini hanya berganti baju ke BPJS Ketenagakerjaan, hanya tukar seragam dia. Tapi program yang dulu pernah kita buat itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, adapun program kami itu terdiri dari 4: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Pasti namanya jaminan kecelakaan kerja atau yang kita singkat JKK. Jaminan kecelakaan kerja ini memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terkait dari resiko pekerjaannya, Pak. Resiko yang ditimbulkan oleh pekerjaannya, mulai dia dari rumah dan menghidupkan sepeda motornya, dia jalanlah dari rumah ke tempat dia bekerja, aktivitas dia di tempat dia bekerja di dinas peternakan ini, terus dia pergi tugas dengan surat tugasnya dan kembali lagi pulang ke rumah. Jika terjadi kecelakaan kerja di hal-hal tersebut, itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan di kecelakaan yang disebabkan oleh resiko pekerjaannya. Nah, kenapa dari itu? BPJS ini kan ada 2, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, kedua BPJS ini sifatnya bukan pilihan, Pak. Bukan pilihan, Bu. Saya sudah ikut BPJS Kesehatan, kenapa lagi harus ikut BPJS Ketenagakerjaan? Ataupun mungkin sebaliknya. Karena apa? Karena BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bukan karena kecelakaan kerja. Contohnya BPJS Kesehatan, kita sakit batuk pilek, demam, mungkin asma, ataupun mungkin melahirkan. Itu pakainya BPJS Kesehatan. Kalau seandainya kita ke rumah sakit, mungkin karena apa? Kita tugas, terjatuh pada saat tugas, atau diseruduk oleh hewan ternak, itu kan risiko pekerjaan. Itu yang membiayai perobatan sampai dia sembuh, berapapun besar iurannya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia ada tupoksinya masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, jika tenaga kerja ini mengalami kecelakaan kerja, laporlah ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biaya pengobatannya itu sampai sembuh BPJS Ketenagakerjaan bayarkan. Nah, karena apa? Karena dia pengobatannya itu unlimited, sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, seandainya tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja di Kota Soe dan kebutuhan medis, tenaga kerja ini harus dibawa ke Rumah Sakit Kupang. Biaya transportasi dari Soe ke Kupang itu diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin di Kupang perlu dibawa ke Jakarta ataupun nanti sampai ke luar negeri, itu biaya transportnya kita ganti, Pak. Dan biaya pengobatannya sampai dengan sembuh. Seperti itu. Nah, ketika tenaga kerja ini sudah sampai di rumah sakit, terus dia tidak bekerja, mungkin kata dokter, si bapak ini atau si ibu ini harus beristirahat selama 1 tahun atau mungkin 6 bulan. Nah, untuk 1 tahun pertama, upahnya BPJS Ketenagakerjaan yang bayarkan. Mungkin upahnya 1 bulannya 1.500.000, BPJS ganti 1.500.000. 1 tahun pertama adalah 100% dari upah, dan tahun berikutnya sampai dia dinyatakan sembuh oleh dokter, itu 50% dari upahnya. Jadi, ketika tenaga kerja dirawat di rumah sakit, beristirahat di rumah sakit, gajinya tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana seandainya tenaga kerja ini setelah diobat terus meninggal dunia? Dia kecelakaan kerja nih, sudah dirawat oleh dokter, tetapi mungkin karena kehendak yang maha kuasa berkata lain, tenaga kerja ini meninggal dunia. Berarti dia kan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli waris akan kita berikan 48 dikali upah. Nah, kalau upahnya saja 2 juta, berarti 48 dikali 2 juta. Terus kita berikan biaya pemakaman 10 juta. Santunan berkala 12 juta. Dan ketika tenaga kerja ini memiliki 2 orang anak, akan kita berikan beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Itu maksimalnya 174 juta rupiah. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau tenaga kerja ini mengalami kecelakaan kerja tapi ada
cacat. Dia sembuh nih, tapi dia mengalami cacat. Mungkin kita ambil kasus di tahun 2019 di bulan Agustus, ada salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Beliau ini usaha rumah makan, Pak. Jadi dia disuruhlah sama pimpinannya untuk pergi ke pasar motong daging. Jadi karena tidak fokus, dia kepleset, tangannya masuk penggilingan. Nah, 4 jarinya teramputasi, Pak. Nah, kami bawalah dia ke rumah sakit di Siloam waktu itu, tetapi karena kebutuhan medis, dia telah ke Surabaya. Sampai saat ini santunan yang kita berikan adalah 80 juta rupiah, Pak, karena kehilangan organ tubuh tersebut sama biaya pengobatan sampai dia sembuh. Nah, itulah tujuan dari program kecelakaan kerja ini apa? Untuk melindungi atau memberikan rasa aman kepada pekerja ini ketika dia melakukan aktivitas pekerjaannya, Pak. Dan ketika mengalami kecelakaan kerja, dia hanya lapor 2 kali 24 jam ke BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya apa 2 kali 24 jam? Agar pekerja tersebut atau lembaga yang mempekerjakannya tidak mengeluarkan biaya sepersepun untuk pengobatan. Nah, tetapi bagaimana misalnya, Pak, kami lupa nih 2 kali 24 jam untuk lapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami masa kadaluarsa untuk kecelakaan kerja itu 5 tahun, Pak. Misalnya kecelakaan kerja sekarang sudah bayar biaya perobatan, tapi kwitansinya masih disimpan, 5 tahun ke depan masih bisa diklaim. Seperti itu. Dengan biaya pengobatan tanpa batasan medis. Nah, selanjutnya, ketika tenaga kerja ini, mohon maaf, kecelakaan kerja terus giginya patah, Pak, copot mungkin misalnya kan, itu kita berikan santunan penggantian gigi tiruan sebesar 5 juta rupiah. Tapi jangan ketika nanti giginya copot karena faktor usia, lapor ke kita diminta klaim lagi, Pak, gigi copot nih, Pak, dapatkah 5 juta? Dia kena kecelakaan kerja, Pak. Nah, ini pernah dialami salah satu karyawan kami di Kupang juga, Pak, yang masalah gigi ini. Waktu itu beliau disuruhkan pulang. Kebetulan hari Pancasila, pergilah ke kantor terdekat untuk melaksanakan upacara. Karena sudah lama tidak pulang, jadi jalan ini berubah, Pak, ada tanggul. Beliau tidak tahu, ngebut, tabrak tanggul, terjatuh, giginya patah. Nah, karena melaksanakan tugas perintah untuk pergi upacara, itu masuk kecelakaan kerja. Digantilah maksimal 3 juta untuk masalah giginya, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya adanya namanya santunan kematian, jaminan kematian. Nah, jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan ini kita berikan kepada ahli waris ketika tenaga kerja ini meninggal dunia apapun penyebabnya, Pak. Jadi tadi kan ada meninggal dunia karena kecelakaan kerja 48 dikali upah, kan? Nah, tambah 10 juta ditambah 12 juta. Itu kalau meninggal dunia karena kecelakaan. Tetapi bagaimana kalau meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja? Mohon maaf, dia sakit, dirawatlah di BPJS Kesehatan. Sudah dirawat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dibayar oleh BPJS Kesehatan. Terus tahu-tahu dia meninggal. Ketika dia meninggal dunia, disanalah hadirlah BPJS Ketenagakerjaan. Kita berikan santunan kepada ahli warisnya 42 juta rupiah, Pak. Nah, kita lihat juga kalau dia punya anak, kita berikan beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, ini yang telah kami lakukan kepada salah satu tenaga kerja di SOE ini di Honda Finance, ya, Pak. Nah, beliau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hampir 5 tahun. Terus sakit lewat jantung, dirawat oleh BPJS Kesehatan. Nyawa tidak tertolong, meninggal dunia, masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berikan 42 juta rupiah. Kami ketahui dia baru punya 1 orang anak. Anaknya masih berumur 2 tahun. Nah, anak yang masih berumur 2 tahun, ketika dia masuk TK, itu barulah mulai beasiswanya. Bukan berarti pas bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anaknya 2 tahun tidak dapat. Ya. Tapi kami tunggu sampai dia masuk TK sampai perguruan tinggi. Itu maksimalnya 2 orang anak dengan biaya total maksimal 174 juta rupiah. Itu untuk program beasiswa. Nah, untuk program kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini, Bapak dan Ibu sekalian, besar iurannya adalah kalau untuk kecelakaan kerja 0,24% dari upah.
Misalnya saja kita ambil gambaran UMP. UMP sekarang ini adalah 1950. 1950 0,24-nya adalah Rp4.000. Itu sudah melindungi pekerja terkait risiko pekerjaannya. Nah, kalau untuk jaminan kematian itu 0,3% dari upah. Dari upah. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini seperti yang saya sebutkan bahwasanya meninggal dunia apapun penyebabnya, Pak. Mohon maaf, mungkin ada tenaga kerja yang mencoba bunuh diri, Pak. Bunuh diri di BPJS Ketenagakerjaan, kalau berhasil kami bayar 42 rumah. Dan diketahui oleh ibunya, dan ibunya juga tahu bahwasannya dia tuh peserta BPJS Ketenagakerjaan karena buka dompet, lihat identitas, dia klaim ke kami, waktu itu manfaatnya masih 24 juta rupiah, kami bayar 24 juta rupiah. Per Desember 2019, Bapak Jokowi telah menaikkan manfaatnya menjadi 42 juta rupiah. Nah, bukan berarti BPJS Ketenagakerjaan ini menghargai nyawa orang itu 42, tidak, Pak. Apa tujuannya kami berikan manfaat seperti ini? Agar ketika para pekerja yang sebagai tulang punggungnya meninggal dunia, roda perekonomian istrinya ataupun ahli warisnya berputar lagi, Pak. Berputar lagi. Nah, ini salah satu contoh di pekerja kami, Pak. Kalau di gereja itu ada koster namanya, Pak, ya. Nah, koster di Gemit Manutapen di Kota Kupang, beliau sudah terdaftar selama 8 bulan, terus meninggal dunia karena ada riwayat penyakit kanker usus waktu itu. Nah, dia lapor ke kami, Pak, ini klaimnya seperti apa? Kami bantulah klaimnya. Waktu itu kami bantu juga sampai ahli waris itu buka rekening, Pak, karena si istri ini tidak pernah punya rekening. Kami bantu dia ke bank untuk buka rekening. Akhirnya kami berikan santunan 42 juta rupiah. Dan dengan 42 juta rupiah itu ahli waris bikin usaha kecil-kecilan fotokopi. Itulah tujuannya biar roda perekonomian ini berputar kembali. Nah, ada juga pada saat sosialisasi banyak yang bertanya, Pak, bagaimana seandainya nih kami kuat berdoa, kami kuat beribadah, tidak terjadi kecelakaan kerja dan mungkin kematian. Nah, itu kan yang kita harapkan, Pak. Tetapi kan kecelakaan kerja dan sama kematian ini kan misteri. Kita tidak tahu kita ke depan itu seperti apa dan segala macam. Seandainya tidak terjadi kecelakaan kerja, bukan berarti duit ini kembali lagi ke kita, Pak. Kenapa? BPJS ini ada asas gotong royong. Kita yang sehat membiayai yang sakit. Ketika kita sakit, kita dibiayai yang sehat, Pak. Nah, ini untuk kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Maka dari itu iurannya di dua program ini hanya 0,54 dari upah. Mungkin bisa Bapak atau Ibu dikali-kalikan saja. Kalau pakai UMP dia hanya Rp10.000, Pak. Rp10.000 per bulan per orang. Nah, yang selanjutnya kita ada namanya program jaminan hari tua. Nah, inilah yang kita peruntukkan kepada tenaga honorer, karena untuk bagi tenaga kerja yang ASN tabungannya sudah ada di TASPEN, tabungan pensiun. Nah, tenaga honorer ini ketika tenaga honorer sudah berhenti bekerja atau mungkin keluar SK-nya menjadi ASN, duitnya bisa diambil kembali tabungannya, Pak. Nah, bagaimana pengambilan tabungan ini? Pengambilan tabungan ini yang pertama adalah ketika tenaga kerja ini memasuki usia pensiun. Misalnya dia masih aktif, tapi usianya sudah 57 tahun, karena kan usia pensiun itu 57 tahun, itu dia bisa ambil. Atau mungkin berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan, itu duitnya bisa diambil. Atau ketika tenaga kerja ini meninggal dunia karena kecelakaan kerja, meninggal dunia karena bukan karena kecelakaan kerja, itu tabungannya diambil oleh ahli waris. Nah, ahli waris di sini yang pertama adalah kalau dia sudah berkeluarga, suami atau istri, dan kedua adalah anak ataupun orang tua. Nah, kalau cerita lucu dari ahli warisnya gini, Pak. Ketika salah satu tenaga kerja meninggal dunia, pas pada saat klaim, istrinya datang 2, Pak. Kami bingung bayarkan kemana, tetapi kami bayarkan tetap yang sesuai dengan Dukcapil. Bukan berarti istrinya 2, klaimnya 2 juga. Kalau 2 dapat. Gitu, Pak. Nah, kalau untuk jaminan hari tua ini pengambilannya itu cukup KTP kan ada di dompet, KK ada di rumah,
buku rekening ada di rumah, kartu BPJS kita pegang. Terus yang kelima SK pemberhentian atau surat berhenti bekerja. Nah itu dibawa semua yang asli sama yang fotokopi, dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah tabungan di BPJS Ketenagakerjaan ini tidak sama seperti tabungan di bank, Pak atau Ibu. Nah kalau di bank kita tabung hari ini mungkin besok bisa ambil atau lusa bisa ambil. Tetapi kalau di bank kita kan dikasih bunga administrasi ya, beban administrasi 5.000 atau 6.000. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini dari awal Bapak menabung sampai nanti klaim 1 perak pun tidak kami potong. Dan setiap tahunnya akan kita berikan bunga pengembangan. Bunga pengembangan itu adalah 6% dari saldo yang ada dalam 1 tahun itu. Mohon maaf misalnya tenaga kerja sudah berhenti, tetapi tabungan dia tidak ambil. Ketika tenaga kerja tidak aktif, tetapi tabungannya masih ada, bunga pengembangannya tetap jalan, Pak. Tidak berkurang ya, bunga pengembangannya tetap jalan. Seperti itulah. Nah, maka dari itu kami harapkan untuk tenaga kontrak atau honorer mengikuti di 3 program, Pak. Kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Ketika sudah tidak lanjut lagi, ambil duit lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Nah, harapan saya ketika sosialisasi ini Bapak dan Ibu sekalian dapat membedakan nih mana BPJS Kesehatan, mana BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan kerja, kalau di kantor misalnya dari rumah pergi ke kantor, terus dinas ada surat dinasnya, pulang lagi itu kecelakaan kerja. Tapi kalau kecelakaan kerjanya di rumah, itu klaimnya BPJS Kesehatan, Pak ya. Suami istri tuh kecelakaan tuh. Seperti itu, Pak. Jadi kalau melahirkan ke BPJS Ketenagakerjaan ini, kita tidak ada rumah sakit terikat, Pak. Jadi kita tidak ada rumah sakit terikat, maksudnya tidak ada rumah sakit terikat. Kalau BPJS Kesehatan di kartu kita kan kita punya tuh Paskes A atau Paskes rumah sakit. Kalau di BPJS tidak. Kalau di BPJS Sostek ini di rumah sakit umum kita sudah, tetapi di minggu depan kita akan bikin kegiatan bersama Dinkes dan seluruh kepala puskesmas ataupun RSUD di kota Solo ini untuk mensosialisasikan program kita. Agar apa? Agar ketika pekerja kita yang mengalami kecelakaan kerja, pada saat pergi ke puskesmas sudah tahu ini peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ketika tenaga kerja ini masuk ke rumah sakit, standar rumah sakit adalah harus standar kelas 1 pemerintah, Pak. Jadi kita BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek ini tidak ada kelas 1. Kami tidak mengenal kelas 3-2. Masuk kelas 1. Standar pemerintah, standar rumah sakit pemerintah. Kalau nanti pada saat praktek lapangannya didapatkan kelas 2 atau kelas 3 nanti tinggal lapor ke kita. Kita melakukan teguran ke rumah sakit tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau untuk ASN, Pak, kemarin memang sempat ada obrolan sama Ketua Kopri Pak Sekda bahwasanya ASN ini kami akan menggodok sebuah MOU. Beberapa di kabupaten di teman-teman saya seperti di Pangkalan Embun, di Kalimantan, di Riau, sama di Gorontalo dan di daerah lainnya, ASN itu sudah terlindungi ke program BPJS Ketenagakerjaan melalui 2 program, kecelakaan kerja maupun jaminan kematiannya melalui wadah Kopri, Pak. Iurannya itu 10.800. Kenapa kami tidak memasukkan tabungan? Karena tabungannya sudah ada di Taspen, seperti itu, Pak. Nah, tempo hari juga saya dapat info dari teman saya, mereka memberikan santunan 42 juta rupiah kepada ASN anggota Korpi di Gorontalo, Pak. Nah, jadi nanti kalau ada terkait kecelakaan kerja ataupun kematian tinggal laporkan saja. Unit layanan kita ini ada di semua kabupaten, Pak. Untuk di Soe ini unit layanan kita ada di Dinas Perizinan 1 pintu. Itu namanya Pak Wilson, Pak. Kalau mau cek lapor kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian semuanya di sana, Pak. Jadi nanti misalnya Bapak sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan nih, mau klaim misalnya, mau ambil tabungan sudah berhenti. Tapi Pak tidak di SOE, mungkin pindah ke Jawa atau kemana, itu bisa ambil di kantor cabang terdekat, Pak. Tidak mesti harus balik ke SOE lagi. Tidak. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini agar
sama-sama memahami bahwasanya BPJS ini, BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan, dia bukan asuransi seperti Jasa Raja ataupun Bumi Putra, Pak. Karena apa? Karena kami ini adalah badan yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Nah, semua yang saya jelaskan terkait besaran angka, besaran manfaat itu semua sudah tertuang di peraturan pemerintah, Pak. Jadi semua sudah ada aturan mainnya. Nah, mungkin terkait sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan ini, program kecelakaan kerja dan kematian dan jaminan hari tua, saya cukupkan sampai di sini. Tapi saya harapkan adanya diskusi dari Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada hal yang mengganjal, ada hal mungkin yang saya lupa, Bapak. Menyangkut kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini, Pak Wanda sudah jelaskan, tetapi saya tambahkan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan hanya karena kecelakaan terjadi rutin, tapi apabila Bapak Ibu mempunyai surat tugas, contohnya ke Kupang, ke Jakarta, ke mana-mana, itu pun juga ditanggung oleh BPJS. Nah, selain kecelakaan kerja, ada sakit akibat kerja. Itu pun juga ditanggung oleh BPJS. Contohnya seperti Bapak Ibu yang mati waktu atau yang di lapangan, waktu masuk ke sini dalam keadaan sehat, kan ada surat keterangan sehat dari dokter. Tapi tiba-tiba karena mondar-mandir atau bekerja di kandang sapi atau apa, tiba-tiba mengalami satu penyakit akibat daripada contohnya limbah daripada kandang itu. Kalau rekomendasi dokter atau rekomendasi medis itu menyatakan bahwa Bapak Ibu sakit karena akibat limbah yang ada di tempat kerja atau segala macam, itu ditanggung oleh BPJS dan tidak terbatas biayanya, no limit. Jadi berapapun rekomendasi medis kepada perawatan itu tetap ditanggung. Nah, selama Bapak Ibu juga kalau mengalami kecelakaan dan terjadi cacat, ada cacat permanen. Kalau cacat permanen 1 tahun pertama gaji dibayar full oleh BPJS. Seandainya kalau dinas yang membayar, dia tidak bisa double cost di pekerja itu, maka BPJS yang akan mengganti kepada dinas sesuai dengan gaji yang dilaporkan. Yang kedua, apabila Bapak Ibu punya cacat fungsi, itu pun juga perlakuan yang sama. Karena ada cacat permanen, ada tangan, contohnya tangan tapi tidak berfungsi lagi seperti semula, atau kakinya tidak berfungsi. Itu juga dibayar oleh BPJS. Nah, BPJS Cash hanya membayar kepada Bapak Ibu yaitu jasa medis, keuangan dan obat. Tetapi penyakitnya untuk penyakit harian atau seperti penyakit pilek, batuk dan lain-lain. Sama BPJS TK atau Ketenagakerjaan atau jam sostek ini juga tidak akan membayar kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sakit karena satu untuk estetika, yaitu operasi plastik, pasang gigi yang apa atau lain-lain, alkohol, narkoba, dan COVID juga tidak dibayar. Karena COVID sudah ada yang penanganan langsung. Kalau meninggalnya baru kita bayar, tapi kalau sakitnya kami tidak bayar. Tidak bisa diklaim. Tapi kalau pas Bapak Ibu meninggal, bunuh diri sukses, bayar. Bapak John kalau mabuk jatuh, bayar. Yang penting meninggal. Ya, yang penting meninggal pasti dibayar. Sudah pasti itu 42 juta. Tapi kalau meninggal di saat Bapak Ibu dalam keadaan tugas, itu Bapak Ibu mendapatkan pelayanan lebih bagus. Yaitu apa? Anak bisa dapat beasiswa, tambah lagi 48 kali gaji. Jadi Bapak Ibu mengikuti program BPJS bukan berarti kita tidak melihat risiko di depan. Tetapi sakit, kecelakaan dan meninggal ini semua rahasia. Ini yang jadi persoalan.
Jadi kami harapkan dengan ada ini kita berdiskusi sama-sama, Bapak Ibu kurang paham di mana, kita bisa saling sharing pendapat.